Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah semua hadir hari ini? Hadir pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Hadir, Bu. Hadir semua Bu. Ya, jangan lupa ya untuk mengisi daftar hadir pada Google Form yang telah Ibu kirimkan di WhatsApp. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang asam amino. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, menuliskan struktur umum asam amino. Yang kedua, menjelaskan dua gugus fungsi pada asam amino. Yang ketiga, menuliskan pengertian asam amino. Yang keempat, menuliskan pengertian asam amino esensial dan non-esensial. Yang kelima, menuliskan penggolongan asam amino berdasarkan gugus rantai sampingnya. Yang keenam, menjelaskan pembentukan Zwitter ion dari asam amino. Yang ketujuh, menjelaskan sifat amfoter asam amino. Ya, sebelumnya kemarin itu kita sudah belajar beberapa senyawa organik. Nah, misalnya itu asam asetat. Pada asam asetat terdapat gugus fungsi COH. Gugus fungsi tersebut bersifat apa ya anak-anak? Bersifat asam. Ya, benar sekali. Nah, Ibu telah mengirimkan LKPD melalui grup WhatsApp. Silakan dibuka dan dicermati ya. Nah, diskusikan jawaban dari LKPD bersama kelompok yang telah dibentuk pada pertemuan minggu kemarin. Baik, Bu. Selanjutnya, coba kalian baca wacana yang ada pada LKPD kalian. Ibu beri waktu 2 menit untuk membaca wacana tersebut. Ibu juga menampilkan pada PPT, slide PPT hari ini. Baik Bu. Baik, Bu. Apakah sudah selesai membaca wacana tersebut? Sudah Bu. Sudah Bu. Kalau sudah, silakan ajukan pertanyaan yang belum kalian mengerti ya. Saya Bu. Ya, Winnie, silakan. Apa itu asam amino, Bu? Pertanyaan yang bagus, Winnie. Lalu ada yang ingin bertanya lagi? Saya Bu izin bertanya. Ya, Cahya. Bagaimana penggolongan asam amino, Bu? Ya, baik. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, silahkan kalian kerjakan dan diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing pertanyaan yang ada pada LKPD. Nah, Ibu beri waktu 7 menit untuk berdiskusi. Baik Bu. Baik Bu.
Baik, waktunya sudah habis. Sekarang kalian coba amati gambar 1. Struktur asam amino glisin, alanin, dan valin. Nah, dari ketiga struktur tersebut, adakah gugus fungsi yang sama? Silahkan kepada kelompok 1 untuk menjawab soal 1A. Menurut saya ada, Bu, yaitu gugus COOH dan NH2, Bu. Ya, benar. Gugus COH itu merupakan gugus karboksil, dan gugus NH2 ini merupakan gugus amina. Lalu, apa yang membedakan dari ketiga struktur tersebut, Ki? Yang membedakannya adalah gugus rantai sampingnya, Bu. Ya, tepat sekali. Nah, gugus rantai sampingnya ini disimbolkan dengan R. Silahkan untuk kelompok 2 menjawab soal nomor 1B dan tunjuk. Menurut kelompok 2, gambarnya seperti ini, Bu. Ya, pekerjaanmu baik sekali. Nah, berdasarkan gugus fungsi yang terdapat pada struktur umum asam amino, silahkan kepada kelompok 3 untuk menjawab soal nomor 1C. Izin menjawab, Bu. Ya, Cahya, silahkan. Menurut kelompok 3, gugus fungsi COH itu bersifat asam, Bu. Ya, benar. Gugus fungsi COH ini bersifat asam, sedangkan gugus NH2-nya itu bersifat basa. Untuk nomor 1D, adakah yang bisa menjawab? Ibu Loli izin menjawab. Ya, Loli, silahkan. Jadi, asam amino adalah senyawa yang mengandung gugus karboksil, yaitu COOH, yang bersifat asam, dan gugus amina, yaitu NH2, yang bersifat basa, Bu. Ya, benar sekali, Loli. Saya senang dengan pekerjaanmu. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan nomor 2, coba kalian amati tabel penggolongan asam amino esensial dan non-esensial. Berdasarkan tabel 1 ini, ada yang bisa menyebutkan 3 asam amino apa saja yang termasuk dalam asam amino esensial. Saya, Bu. Ya, silakan Tresna. Yang termasuk asam amino esensial itu leusin, valin, dan histidin, Bu. Bagus. Lalu dari ketiganya itu dapat disintesis dalam tubuh atau tidak? Tidak, Bu. Tidak dapat disintesis dalam tubuh. Ya, benar. Lalu, adakah yang bisa menyebutkan 3 asam amino apa saja yang termasuk dalam asam amino non-esensial? Saya, Bu, izin menjawab. Ya, Cahya, silahkan. Yang termasuk dalam asam amino non-esensial itu ada asam aspartat, glisin, dan alanin, Bu. Ya, bagus. Lalu dari ketiganya itu, asam aspartat, glisin, dan alanin itu dapat disintesis dalam tubuh atau tidak? Dapat disintesis dalam tubuh, Bu. Ya, benar sekali. Lalu jawaban soal nomor 2C apa ya, anak-anak? Saya, Bu, mencoba menjawab soal nomor 2C. Ya, silahkan. Jadi, asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat disintesis dalam tubuh. Sedangkan asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat disintesis dalam tubuh. Tepat sekali. Sekarang kita lanjut ya. Nah, pada soal nomor 3, coba kalian amati gambar 2 yang telah Ibu tampilkan. Nah, ketiga gambar ini merupakan penggolongan dari jenis asam amino berdasarkan gugus rantai sampingnya. Dari gambar 2, coba Winnie jawab soal nomor 3A ya. Persamaan gugus fungsi yang terikat pada rantai samping 2, contoh asam amino asam adalah gugus COOH, Bu. Ya, benar Winnie. Sekarang ada yang bisa menjawab soal nomor 3B? Ibu, saya bisa menjawab. Ya, Loli, silakan. Ya, Bu. Jadi, pada gambar tentang asam amino asam, itu gugus rantai sampingnya yang sama adalah mengikat gugus COOH, Bu.
Ya, benar sekali. Sekarang perhatikan gambar 3 untuk menjawab soal nomor 4A. Nomor 4. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, sekarang coba Yano jawab soal nomor 4A. Jadi menurut saya pada dua struktur asam amino basa terdapat persamaan gugus fungsi NH2 yang terikat pada gugus rantai sampingnya. Ya, bagus sekali Yano. Lalu jawaban nomor 4B apa, Yan? Menurut saya asam amino basa adalah asam amino yang rantai sampingnya mengikat gugus NH2, Bu. Ya, tepat sekalian. Sekarang coba perhatikan gambar 4. Baik, Bu. Setelah kalian mengamati gambar 4, adakah yang bisa menjawab soal nomor 5A? Saya izin menjawab, Bu. Ya, silakan Ki. Pada 3 struktur asam amino netral tidak terdapat gugus COOH dan gugus NH2 yang terikat pada gugus rantai sampingnya, Bu. Ya, benar sekali Ki. Lalu jawaban soal nomor 5B apa ya Ki? Menurut saya, asam amino netral adalah asam amino yang rantai sampingnya tidak lagi mengikat gugus COOH dan gugus NH2, Bu. Ya, pekerjaanmu makin lama makin baik. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Sekarang coba kalian amati gambar 5 untuk menjawab soal nomor 6. Setelah kalian mengamati gambar 5 mengenai reaksi pembentukan Zwitter ion, nah reaksi tersebut terjadi secara intramolekul atau antar molekul. Lalu, muatan apa saja yang ada pada Zwitter ion tersebut? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Winnie silakan. Menurut saya, reaksi tersebut terjadi secara intramolekul. Lalu terdapat 2 muatan pada Zwitter ionnya, Bu, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Ya, benar, Win. Asam amino ini dapat mengalami reaksi asam basa intramolekul, di mana pada asam amino ada gugus COH yang dapat melepaskan ion H+, dan gugus NH2 yang dapat menerima ion H+, sehingga menghasilkan molekul Zwitter ion yang memiliki 2 jenis muatan, yaitu muatan positif dan negatif, serta muatan totalnya itu 0. Nah, molekul seperti ini disebut dengan Zwitter ion atau ion dipolar. Sekarang coba kalian perhatikan gambar 6 tentang reaksi asam basa dengan asam dan dengan basa. Nah, dari reaksi tersebut, asam amino dapat diketahui bahwa asam amino bersifat amfoter. Adakah yang bisa menjawab? Bu, saya bisa menjawabnya, Bu. Ya, silakan. Asam amino yang bersifat amfoter itu adalah asam amino yang dapat bereaksi dengan asam maupun dengan basa, Bu. Ya, benar sekali. Jadi, benar ya yang dikatakan Loli. Nah, asam amino itu dapat bereaksi dengan asam maupun basa, sehingga dikatakan bersifat amfoter atau amfipotrik. Oke, beri tepuk tangan untuk teman kalian. Apakah ada yang belum paham mengenai pembahasan kita hari ini? Paham, Bu. Sudah pahamnya, Bu. Sudah paham, Bu? Ya, alhamdulillah. Jangan lupa ya untuk mengajarkan tugas yang telah Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Dan terakhir dikumpulkan malam ini pukul 12 malam. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga yang kita pelajari itu dapat bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih ya. Ibu Liv ya. Baiknya, Bu.